Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lodis Wardin. Saya adalah peserta peserti yang diselenggarakan oleh Untirta bersama Aperti Banten. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tugas mandiri ketiga dengan materi konsep dasar teori belajar. Teori belajar secara umum merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, empiris, juga simbolik menjadi suatu fenomena. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar yaitu adanya perubahan yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi individu tersebut dengan lingkungannya. Teori belajar adalah teori pragmatik dan elektrik. Teori dengan sifat demikian hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek dosen saja, kurikulum, dan lain-lain. Berdasarkan aliran psikologi, mazhab dibagi atas 5, yaitu yang pertama adalah mazhab tingkah laku atau behaviorisme, yaitu mazhab yang menekankan pada hasil dari proses belajar. Yang kedua ada mazhab kognitif, di mana mazhab ini menekankan pada proses belajar. Yang ketiga ada mazhab humanistik, di mana mazhab ini menekankan pada isi apa yang dipelajari. Yang keempat ada mazhab konstruktif, di mana mazhab ini membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru berdasarkan pada pengetahuan awal yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada mazhab sibernetik, di mana mazhab ini menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Aliran mazhab tingkah laku menurut tokoh-tokoh dalam teori seperti Edwin Goodhir, Thorndike, Borges, Frederick Skinker, aliran tingkah laku atau behaviorisme merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Yang kedua pada mazhab kognitif dengan tokoh teori Jean Piaget, Branner, David Ausubin, Dennis Van Hill. Aliran kognitif atau teori belajar kognitif merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Yang ketiga, pada mazhab humanistik oleh tokoh Heinrich L. Bloom, Rutherford Cobb, Abraham Maslow. Aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika
pembelajaran memahami lingkungannya dan diri sendiri. Yang keempat, aliran konstruktif. Para tokoh teori ini yaitu Vygotsky dan Jean Piaget. Aliran konstruktif merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajaran secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan atau konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah aliran mazhab sibernetik. Tokoh teori pada pembelajaran sibernetik ada Pass and Scott, ada Landa, berikut analisis teori belajar berdasarkan mazhab tingkah laku. Kekurangan dari mazhab ini yaitu pembelajaran bersifat teacher learning center, di mana berpusat pada pendidik atau guru. Kemudian komunikasi yang bersifat satu arah. Kemudian peserta didik tidak bebas berkreasi. Untuk kelebihan dari mazhab ini yaitu akan lebih mudah mentransfer pengetahuan. Kemudian pembelajaran lebih fokus dan terarah. Sedangkan analisis teori belajar pada mazhab kognitif, kekurangannya yaitu keberhasilan proses pembelajaran tidak dapat diukur dengan satu orang siswa. Dosen harus mengenal karakteristik peserta didik secara keseluruhan. Kemudian beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Untuk kelebihannya, pada mazhab ini akan menjadikan siswa menjadi kreatif. Kemudian membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Untuk mazhab humanistik, kekurangannya akan berpotensi terjadi kecurangan pada saat pembelajaran. Kemudian, pemusatan pikiran akan berkurang. Namun untuk kelebihannya, akan mendekatkan satu dengan yang lainnya, para peserta didik. Kemudian, mengurangi tugas peserta didik. Untuk analisis teori belajar konstruktif, kekurangannya akan terjadi benturan sering terhadap perbedaan persepsi. Pada kelebihannya, peserta didik terbentuk dalam penyelesaian masalah. Kemudian, peserta didik lebih paham mengaplikasikan pembelajaran. Untuk mazhab yang terakhir ada analisis teori berdasarkan sibernetik. Kelebihannya adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Cara berpikir berorientasi pada proses yang menonjol. Untuk kekurangannya, terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang interaksi pada saat proses belajar mengajar. Sehingga pada kesimpulan pemaparan materi ini, teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Dalam pendidikan, melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi, sehingga dapat dikondisikan berdasarkan teori-teori pada psikologi sebelumnya. Demikian pemaparan
tugas mandiri ketiga oleh saya, Lawli Swardin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.